Jadi Pate Frère itu ada dua nih, ada kakaknya Charles. Kalau Prancisnya nggak Charles nih, Charles Pate. Yang kedua Emile Pate. Nah, si Emile Pate ini yang akhirnya buat Pate Phonograph Pate Frère Company. Nah, ini lawannya si His Master Voice-nya si Emile yang punya Gramophone Company HMV. Nah, sama-sama Emile nih, Emile perang lawan Emile nih. Round 1. Fight! HMV itu akhirnya juga membeli Pate Frère tahun 1929. Si Pate akhirnya kalah. Kenapa kalah? Karena dia itu spesialis piringan hitam atau shellac dari bahannya vinil campur air liur serangga. Dia cuma menggunakan pembacanya itu jarumnya safir. Sedangkan kalau dari awal Gramophone Company semuanya itu pakai besi biasa, tapi kelemahannya besinya itu beli terus. Jadi satu kali pakai buang, dua kali pakai buang. Sedangkan kalau Pate ini dia emang targetnya mau luxuries, jadi dia cuman menyediakan piringan hitam berjenis safir. Walaupun akhir-akhirnya ngaku kalah juga, ngikutin pasaran pakai besi juga, tapi ya udah telat. Jadi mau nggak mau akhirnya Pate ini kalah saing, dan akhirnya yang terkenal itu adalah His Master Voice. Termasuk Gramophone Company itu berubah jadi EMI. EMI itu udah beli Gramophone, akhirnya beli HMV sempat beli Pate 1929 jadi namanya Pate Marconi. Ini dia kolaborasi sama fisikawan Marconi Italia. Nah, dia yang membuat telegram sama radio tanpa kabel pertama. Dia kerjasama sama Pate Frère Company yang akhirnya dibeli sama HMV. Namanya kalau Prancisnya La Voix de son Maître. Sama juga awalnya Pate juga cuma satu sisi aja dan dia kecil-kecil. Jadi ini udah tahun 1920-an. Awalnya 1900-an itu lagi-lagi dia cuma satu sisi nih kayak Gramophone. Ini nggak bisa dibaca nih. Ini merek Pate. Ini merek Gramophone tuh, sama-sama nggak ada belakangnya, nggak dua sisi, satu sisi aja. Nah, baru akhirnya 1930-an, 20-an ke atas, Gramophone yang pakai trompet itu gede-gede semua, lagi-lagi dipikir udah cuman bacanya satu sisi doang, mesinnya gede banget, cuman buat orang-orang kaya di rumah. Atau minimal orang-orang yang cuman bisa denger di rumah, nggak buat apa. Padahal maunya kan pesta dibawa kemana-mana, dan itu kan nggak efisien banget bawa trompet tanjidor gitu kan, gede banget ke luar-luar kan. Dan akhirnya baru tahun 1920-an ini yang namanya portatif itu keluar. Jadi mesin fonografnya itu bisa bentuknya koper atau bahasa Prancisnya valise atau portatif. Jadi fonograf portatif. Jadi bisa dibawa untuk piknik, kemana-mana segala macam. Dan yang paling penting adalah akhirnya bisa nggak cuman satu sisi tapi dua sisi saja. Nih, jadi depan belakang bisa untuk dimainin. Jadi dari yang silinder satu sisi aja akhirnya pindah ke dua sisi, dan ukurannya juga besar. Ini sekitar diameternya 12 cm tahun 1900-an, 1920-an, jadi sekitar 25-an, ini 25 cm. Nah, spesialisnya Pate yang nggak ada di tempat lain punya piringan yang gede banget. Nah, paling gede itu 50 cm ke atas. Jadi bayangin kayak piringan hias, tau gak? Tapi itu susah banget. Jujur, gue sampai saat ini nggak bisa nemuin itu. Dan kalaupun ada tuh mahal banget, sekitar 250 euro. Jadi berapa juta tuh? Mending beli mesinnya kan. Tapi gue dapet yang 35 cm sampai 40. Gede banget kan? Tuh, ini 20-an, ini 40, ini 12 cm. Kecil kan? Nah, Gramophone namanya nggak ada nih segede gini nih. Dan ini safir lagi-lagi ya. Ininya safir, lebih gede dia. Nah, baru akhirnya ada listrik yang tadinya lagi-lagi akhir dua sisi, tapi kan speednya 78 rpm dan buang-buang banget karena satunya cuma satu lagu. Akhirnya ada yang namanya vinil, dan dia udah nggak pakai ini lagi ya, liur serangga. Jadi lebih cuman vinil aja, vinil polis. Jadi dia plastik, lebih tipis. Yang ini yang kita tahu sekarang nih. Ini gue suka banget New Order. Dan ini album yang ada Bizarre Love Triangle. Nah, ini kecil banget, tipis. Dan ini dia nggak gampang pecah. Dan dia disebutannya LP. LP itu long player. Jadi kenapa sebutannya vinyl LP?
Itu karena dia bisa muter dengan kecepatan 33 rpm. Jadi bayangin nih, 78 banding 33 rpm. Ini cuma satu lagu. Ini bisa 4 atau 5 lagu kayak album-album sekarang. Nah, makanya sekarang naik lagi karena bisa menjawab kebutuhan orang-orang sekarang. Tetap gayanya keren, gayanya jadul, tapi juga bisa digital dan lagunya sama kayak album CD atau album kaset. Terus ini yang udah baru nih, lagu kesukaan gue, Kings of Convenience. Kalian promo nih, udah keluar nih vinilnya nih, keren banget. Dan ini salah satu lagu yang gue suka banget, Kings of Convenience, Piece of Love. Belum gue buka karena nanti next video gue pingin unboxing ini. Kita lihat ya, apakah Kings of Convenience itu masih sama seperti dulu atau berbeda, dan bagaimana suaranya di piringan hitam. Ini yang udah baru nih, 33 LP gitu. Nah, jadi itu sekilas gimana sejarah piringan hitam. Nah, terus harganya. Sekarang kita ngomongin harganya ya. Makanya kenapa piringan hitam ini passion gue, salah satu hobi gue yang gue happy banget, karena piringan hitam di Eropa atau di Amerika itu murah. Kayak ini, New Order ini gue beli cuman seharga 2 euro saja. Nah, rata-rata kalau piringan hitam itu yang baru itu antara 10 euro sampai 25 euro. Nah, yang ini nih kayak Kings of Convenience ini harganya 22 euro. Itu sekitar berapa ya? 300 ribu? 300 ribuan lah ya. Nah, cek aja di Indo harganya berapa tuh. Terus bayangin kalian kalau misalkan kalian nemu fonograf kayak gini yang silinder, harganya berapa di Indonesia. Ini harganya 5 euro. Enak banget kan? Nah, terus kalau gramofon yang kayak gini yang udah jadul, yang udah pakai jarum segala macam, ini harganya satu keping 1 euro. Tapi tergantung juga ya, kayak siapa dan lagunya apa. Ini kayak gini nih. Yang ini nih susah banget nih. Ini harganya gue beli sama kayak vinil baru 15 euro, 10 euro nih. Sorry, 10 euro bahkan. Ini susah banget, Spike Jones. Ini judulnya The Charleston. Tahu kan Charleston kan? Ini tahun-tahun segitu 1940-an lah ya. Charleston, Charleston, na 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 na. Charleston, Charleston, na 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 na. Charleston, Charleston, na 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 na. Ini susah banget dapetinnya. Ini labelnya RCA Victor. Nah, RCA itu sekarang itu kalau nggak salah sama Sony Entertainment. Nah, kalau EMI itu sama Warner Bros Music. Nah, jadi EMI sekarang jadi Warner Bros. Kalau RCA itu dulunya Pathé sama Gramophone, akhirnya sekarang jadi Sony Entertainment gitu. Jadi bayangin ya, apa yang kalian tahu sekarang Sony BMG, Sony Entertainment, EMI itu ya sejarahnya yang tadi gue ceritain semua. Saling skandal dan akhirnya siapa yang bisa klaim, dan akhirnya Pathé bangkrut, dan akhirnya yang lagi-lagi Inggris yang menang. Terus kayak udah cukup lah ya. Kalau misalkan kalian kurang relate sama yang bentukannya piringan hitam atau gramofon, next video sekalian kita unboxing Kings of Convenience. Kalian lihat ya koleksi atau mesin vinyl gua, namanya turntable. Nah, kalau ini kan namanya fonograf turntable buat DJ biasa sebutannya. Kita main sama turntable gua ya, dan gua sayangin mereknya Project, punya gua Project. Nanti lucu banget, oke? Itu aja. Jadi sekali lagi, jarak singkat piringan hitam kalian udah lumayan tahu jenis-jenisnya, harganya juga berapa. Jadi jangan lupa untuk kalau mampir ke Eropa, selain beli yang lain, mampirlah untuk beli piringan hitam. Apalagi kalau yang ke Prancis, jangan lupa beli merek Pathé. Kenapa? Karena Pathé itu adalah premier fonograf safir pertama dan sangat penting dalam sejarah musik maupun fotografi. Kalian harus simpen karena musik itu tidak pernah mati. Oke, kalau gitu salam sehat semua. Jangan lupa vaksin, kayak gue udah dapet sertifikat dan vaksin kedua. Salam dari Paris, Hatsa.